Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 kelas RPL 5C akan menjelaskan metode Scrum. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Yuda Budi Ramansyah, NIM 103, Mardika Yuda Pratama NIM 127, Muhammad Aulanas Bitakwa NIM 149. Ya, yang pertama yaitu produk backlog. Apa sih produk backlog itu? Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan daftar persyaratan proyek tentang deskripsi singkat fungsionalitas yang diinginkan dari sebuah produk. Yang kedua, backlog refinement, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu melakukan breakdown kebutuhan dan proses estimasi penghalusan backlog refinement sambil membuat perencanaan sprint. Yang ketiga, sprint planning meeting. Pada fase ini, semua tim berkumpul untuk mengidentifikasi tugas masing-masing. Selain itu, jadwal rilis dari masing-masing tim dibicarakan di sini. Yang keempat, daily scrum. Tahap scrum ini bisa dikatakan sebagai evaluasi karena para anggota tim menyampaikan update pekerjaan harian masing-masing. Berbagai kendala pun bisa didiskusikan di sini. Yang kelima, sprint review meeting. Dalam tahap ini setiap anggota tim mendemonstrasikan yang sudah diselesaikan dalam periode satu sprint. Dengan kata lain, sprint review ini dilakukan setiap satu sprint selesai. Yang keenam, sprint retrospektif. Semua anggota tim bisa menyampaikan pendapat dan evaluasi mengenai kinerja selama menerapkan Scrum. Namun hal-hal teknis dari proyek yang digarap tidak ikut dibahas di sini. Untuk kelebihan Scrum akan dijelaskan oleh Mardika Yuda Pratama. Kelebihan Scrum. Kelebihan Scrum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya, dalam hal ini uang. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim, sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, pada metode Scrum, pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini, bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, dengan adanya daily Scrum meeting, memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Untuk kekurangan Scrum-nya akan dijelaskan oleh Abid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Scrum. Kekurangan Scrum. Yang pertama, Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep, kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder, proyek, atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Yang kedua, metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi perkembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktunya. Yang keempat, jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Kapan kita menggunakan model pengembangan tersebut? Kita menggunakan model pengembangan tersebut saat mengerjakan suatu proyek yang sederhana dalam waktu yang singkat, sehingga Anda bisa membantu tim dalam memiliki pola pikir yang benar tentang metode Scrum ini. Pada dasarnya, Scrum adalah metode yang sama dengan kerja tim lainnya. Beberapa orang yang terdapat di dalam tim tentu akan ada yang menyukai dan juga membencinya. Kondisi ini sangat normal, dan Anda harus bisa membantu tim untuk mencobanya dengan benar sebelum mereka menyerah. Bila ada anggota tim yang menyerah,
biarkan mereka pergi dan biarkan ada orang lain yang menggantikannya. Terima kasih presentasi dari kelompok 10 tentang materi metode Scrum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.